Shalom, saya Kecil Boys. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membawakan kebenaran firman Tuhan yang dimana saya berikan judul Kasih Allah yang bekerja dalam segala hal. Baik, dalam judul ini saya ambil dalam Roma 8 ayat 28, yaitu di mana kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita atau berjalan mulus. Karena kita menghadapi penderitaan, kehilangan, bahkan situasi yang tampak tidak adil. Dalam keadaan seperti itu, sering muncul pertanyaan, di mana Tuhan? Atau mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi kepada kita? Dalam Roma 8 ayat 8 memberikan pengharapan besar bahwa tidak ada peristiwa yang sia-sia bagi orang yang mengasihi Allah, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya ingin mengajak kita untuk melihat jelas ayat ini. Yang pertama, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam bahasa Yunani, frasa turut bekerja berasal dari kata Yunani sinergi, yang menjadi asal kata Indonesia sinergi. Artinya bekerja sama. Ini menegaskan bahwa Allah tidak pasif, melainkan aktif, mengatur dan mengarahkan setiap peristiwa baik yang menyenangkan maupun menyakitkan untuk maksud yang baik. Artinya bahkan dalam penderitaan Allah tidak meninggalkan kita. Ia sedang bekerja di balik layar untuk membentuk karakter kita, memperkuat iman kita, dan menyatakan kemuliaan. Jadi yang kedua di sini untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini bukan selalu berarti kemudahan atau keberhasilan. Secara duniawi, dalam konteks Roma 8, kebaikan menunjuk pada rencana Allah untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Lihat yang ayat ke-29 di sini. Jadi kebaikan itu adalah proses pendewasaan rohani dan pembentukan karakter ilahi dalam diri kita sendiri. Jadi yang ketiga di sini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kasih Allah bukan sekedar perasaan, melainkan ketaatan dan kepercayaan. Bahwa ketika kita tidak mengerti jalannya, orang yang mengasihi Allah tetap berpegang pada janjinya dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Yang keempat, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya hidup kita bukan kebetulan. Ada tujuan ilahi di balik setiap hal yang kita alami. Saya mau menceritakan tentang kebaikan Allah dalam kehidupan saya. Waktu itu saya merasa bahwa saya jauh dari Tuhan.
dan Tuhan juga jauh dari saya. Sehingga dalam 2 bulan yang lalu saya mengalami sakit. Sakit yang dimana saya merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa. Dan di situ saya sakit sangat parah. Istri saya, keluarga saya tahu tentang kehidupan saya waktu itu, bahwa kalau Tuhan tidak mengizinkan saya untuk sampai saat ini saya ada, pasti dalam 2 bulan yang lalu itu Tuhan sudah mengambil saya. Karena divonis waktu itu dokter mengatakan bahwa waktu saya cuma 2 hari, dikasih kesempatan kalau tidak ambil tindakan saya divonis waktu cuma 2 hari. Jadi puji Tuhan saya dapat berdiri sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena kasih anugerah kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saya pas membaca ayat ini saya merasakan di mana tersentuh kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, karena saya mengalami persis apa yang ayat ini katakan, bahwa Allah turut bekerja dalam setiap apa yang menjadi rencana kita. Oleh karena itu saya punya rencana yang lain dalam 2 bulan yang lalu sebelum saya sakit, tapi saya alami itu. Akhirnya saya sadar bahwa saya jauh daripada Tuhan dan Tuhan juga jauh daripada saya. Akhirnya dengan kesempatan yang ada, Tuhan boleh berkenan untuk saya bisa dapat memulihkan kehidupan saya dan pribadi Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu saya sangat bersyukur dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya pada saat ini. Karena itu rencana yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan atau Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya. Kita manusia boleh rencanakan sesuatu, tapi rencana Tuhan lah yang jadi. Oleh karena itu apapun yang kita perbuat dalam setiap kehidupan kita harus selalu mengenalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi patokan dalam setiap rencana kita. Oleh karena itu di balik setiap hal yang kita alami, Allah memanggil kita untuk hidup sesuai dengan rencana keselamatannya yang kekal. Kita harus tahu kasih seperti apa yang dimaksud oleh ayat ini. Kasih dalam ayat ini bukan kasih yang sentimental, tetapi kasih yang percaya dan setia kepada Allah meski dalam penderitaan. Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 50. Ia dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara. Namun akhirnya ia berkata, kamu memang mereka rekan-rekan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka rekannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20, kasih yang kepercayaannya kepada Allah membuat Yusuf tidak tawar hati. Allah memakai penderitaannya untuk menyelamatkan banyak orang. Kita lihat kesaksian Yusuf dalam Kejadian sangat luar biasa. Yusuf dibenci, dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi dia bukan jadi sampah, dia bukan jadi orang yang dibuang, tapi dia menjadi penyelamat bagi bangsa Mesir dan saudara-saudara. Jadi demikian pula kehidupan kita ketika kehilangan pekerjaan, mungkin Tuhan sedang menyiapkan peluang baru yang baik, atau yang lebih baik. Atau ketika sakit, Tuhan mungkin sedang membentuk hati
yang lebih sabar dan penuh empati. Ketika dihianati, Tuhan sedang mengajar kita mengampuni seperti Kristus. Kasih yang sejati kepada Allah berarti tetap percaya bahwa Dia baik, walaupun kita belum melihat kebaikan itu sekarang. Jadi dari ayat ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita harus percaya kepada rencana Allah. Meski kita belum mengerti semua jalannya, tetaplah mengasihi dan taat kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang ketiga, lihat setiap peristiwa bagi kesempatan. Allah bekerja bukan sekedar masalah yang harus dihindari. Yang keempat, bagikan kesaksian kasih Allah supaya orang lain pun melihat betapa ajaibnya karyanya dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 28 adalah janji yang kuat. Tidak ada hal yang sia-sia bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kasih Allah bekerja bahkan dalam situasi paling gelap sekalipun. Meskipun di saat itu atau saat ini kita belum melihat hasilnya, tetapi kita tahu di balik setiap air mata Allah sedang menenun sesuatu yang indah. Oleh karena itu, saya dalam merenung kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya hanya bisa waktu saya mengalami sakit di rumah sakit. Saya hanya setiap kali saya dan istri saya menyanyikan lagu puji-pujian, saya hanya lintas air mata karena saya sangat bangga, kagum, dan saya dijamah itu dengan kebaikan Tuhan. Saya sadar bahwa kita kalau hidup jauh daripada Tuhan, kehidupan kita tidak berarti, dan kalau rencana kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan juga, itu juga salah satu kendala. Oleh karena itu, kita boleh rencanakan sesuatu, tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan, karena setiap kehendaknya itu terbaik. Kasih Allah adalah kasih yang menebus, membentuk, dan memulihkan. Mari kita belajar mengasihi Allah dengan iman yang teguh, sebab di tangannya segala sesuatu diubah menjadi kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Shalom.